Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan salehah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan. Untuk kali ini ada di bagian yang ketiga ya. Di sini Ibu akan menerangkan tentang hubungan dua himpunan. Yang pertama, hubungan dua himpunan adalah himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota persekutuan. Perhatikan himpunan-himpunan berikut ya. Ibu punya contoh, A sama dengan 1, 2, 5 dan B sama dengan 3, 4, 6, dan 8. Kita lihat, adakah anggota himpunan A yang ada di dalam himpunan B? Ini ya, anggota A ada di himpunan B, ada enggak? Terlihat bahwa tidak ada satupun anggota A yang terdapat pada himpunan B. Begitu juga sebaliknya, B tidak ada di A. Jadi, himpunan A dan B disebut himpunan saling lepas atau saling asing. Kalau nggak ada himpunan anggotanya yang sama, disebut dengan himpunan saling lepas ya, atau saling asing. Ditulis dengan A, seperti ini simbolnya ya. Ini dibacanya A saling lepas dengan B. Kemudian hubungan dua himpunan yang selanjutnya, yang kedua adalah himpunan tidak saling lepas atau saling berpotongan. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika A dan B mempunyai anggota persekutuan, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A ya. Jadi angka ini kalau salah satunya ada di temennya, itu namanya tidak saling lepas ya. Kita lihat contohnya, A sama dengan 1, 3, 4, 5, dan 6 dan B adalah 3, 5, 7 ya. Dari kedua himpunan tersebut terdapat anggota A yang juga anggota himpunan B, yaitu kita lihat yang sama 3 dan 5 ya. Hal ini dapat dikatakan bahwa 3,5 adalah anggota persekutuan dari himpunan A dan B. Selain itu, terdapat anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B, juga sebaliknya ya. Ada juga anggotanya yang nggak ada ya. Ini 1 di sini nggak ada. Kemudian apalagi 4 juga nggak ada ya. 6 juga nggak ada di anggota B. Dua himpunan ini disebut himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Dapat ditulis dengan ya simbolnya, dibaca A saling berpotongan dengan B ya. Jadi di himpunan tidak saling lepas ini, jika salah satu anggotanya itu terdapat di himpunan yang lainnya, itu namanya himpunan tidak saling lepas ya, walaupun ada anggotanya yang tidak termasuk di B misalnya. Sekarang Ibu punya contoh, tentukan anggota dari masing-masing himpunan berikut. Kemudian tentukan hubungan antar himpunan tersebut ya. P sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2, di mana X kurang dari 7. X anggota himpunan bilangan asli. Kemudian Q adalah bilangan genap antara 1 sampai 9. Dan R adalah huruf pembentuk fitri. Kita jawab dulu ya. P kita daftar dulu anggotanya ya. Ini kurang dari atau sama dengan 2 ya, karena ini ada sama dengannya, jadi kita ikutkan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dengan X nya anggota bilangan asli. Ini kurang dari 7 ya, maka 6. Kemudian Q sama dengan bilangan genap antara 1 sampai 9. Kita daftar anggotanya, karena ini bilangan genap sampai 9, 2, 4, 6, dan 8. Kemudian R nya sama dengan huruf pembentuk fitri ya. R sama dengan P, I, T, R, I ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Tentukan hubungan antar himpunan ya. Maka hubungan antar himpunan kita bisa selesaikan, misalnya kita
mau himpunan P sama Q ya. Anggota persekutuan P dan Q adalah yang sama apa? 2, 4, dan 6 ya. Tetapi ada anggota P yang bukan anggota Q dan juga sebaliknya. Jadi hubungannya apa? Misal ada angka yang sama. Himpunan P dan Q itu tidak saling lepas ya, karena angkanya ada yang sama. Kemudian misalnya lagi kita mau membandingkan himpunan P ini ya dan R. Kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan yang sama. Nggak ada yang sama ya. Ini angka dan ini huruf ya. Sehingga himpunan P dan R saling lepas, hubungannya saling lepas ya. Kemudian yang ketiga adalah himpunan sama. Disebut sama jika himpunan A dan B keduanya memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya ya. Berarti himpunan A dan B dikatakan sama jika anggota A termasuk juga anggota B dan demikian juga sebaliknya. Kesamaan himpunan A dengan himpunan B bisa dituliskan dengan lambang A sama dengan B. Contohnya, ibu punya A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 2, 1. Maka A ini sama dengan B ya. 1, 2, 3 ini dibalik 3, 2, 1 gitu ya. Jadi kalau himpunan sama itu tanpa memperhatikan urutannya ya. Bolak-balik boleh. Yang penting anggotanya sama. Dikarenakan tiap himpunan anggota A juga ada dalam anggota himpunan B. Juga sebaliknya, anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Kemudian yang keempat adalah himpunan ekuivalen ya. Dua himpunan bisa dikatakan ekuivalen jika jumlah anggota kedua himpunan tersebut sama jumlahnya ya, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Bukunya contoh, perhatikan P sama dengan A, I, U, E, O dan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kedua himpunan P dan Q anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama ya. Di sini ada huruf, di sini ada huruf dan di sini ada angka ya. Ini tapi kita mempunyai jumlah anggota yang sama ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau jumlahnya sama maka dikatakan himpunan P ekuivalen dengan Q ya. P ekuivalen dengan Q. Udah ya materi untuk bagian 3 cukup sampai sini aja. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan ya, terutama ketika kalian mau berpergian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.